Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan pembahasan tentang morning math pertama. Langsung saja kita lihat soal yang pertama. Di soal pertama ini ada soal yaitu sebuah percobaan dilakukan dengan membakar 4 benda sejenis dan kepadatannya berbeda. Setelah keempat benda tersebut dibakar dalam selang waktu tertentu secara bersamaan, diberi perlakuan yang sama, diperoleh data suhu benda-benda tersebut sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 benda, jenis benda ya, PQRS dengan suhu awal benda sebelum dipanaskan tertera di tabel ini dan suhu akhir benda setelah dipanaskan tertera di tabel ini. Di sini dengan mengamati perubahan suhu masing-masing benda berdasarkan data tersebut, benda yang mengalami perubahan suhu paling besar adalah. Nah, di sini soal ini merupakan soal tentang bilangan bulat. Nah, untuk pembahasannya bisa kita simak secara langsung. Nah, di sini ada cara mengerjakannya yaitu dengan cara yang pertama, yaitu menghitung selisih suhu akhir dan suhu awal. Jadi suhu selisih itu adalah dengan cara mengurangi suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, tadi untuk mengetahui perubahan suhu keempat benda itu kita bisa mengerjakan satu persatu, yaitu perubahan suhu benda P terlebih dahulu di sini. Nah, di benda P ini suhu akhirnya adalah 5 derajat Celcius. Karena kita mencari selisih berarti dikurangi suhu awalnya tadi negatif 2 derajat Celcius, maka dikerjakan sama dengan di sini ada tanda negatif bertemu negatif, maka 5 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius hasilnya adalah 7 derajat Celcius. Kemudian kita mencari perubahan suhu benda Q. Suhu akhirnya tadi 8 derajat Celcius dikurangi negatif 3 derajat Celcius, karena di sini negatif bertemu negatif maka hasilnya adalah positif, yaitu 8 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius sama dengan 11 derajat Celcius. Kemudian kita mencari selisih perubahan suhu benda di R. Nah, tadi suhu akhirnya 7 derajat Celcius dikurangi 3 derajat Celcius, hasilnya adalah 4 derajat Celcius. Kemudian kita mencari perubahan suhu benda S. Suhu akhirnya adalah 7 derajat Celcius dikurangi negatif 5 derajat Celcius. Negatif bertemu negatif hasilnya adalah positif, yaitu 7 derajat Celcius ditambah 5 derajat Celcius hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat di sini perubahan suhu yang paling besar itu terjadi pada benda S, yaitu sebesar 12 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D ya. Kemudian kita bisa menggunakan cara kedua untuk mencari perubahan suhu yang paling besar, yaitu menggunakan bantuan garis bilangan. Sebagai contoh, perubahan benda P dengan suhu awal negatif derajat Celcius dan suhu akhir 5 derajat Celcius. Nah, kita bisa menggambar garis bilangan. Seperti ini garis bilangan, semakin ke kiri itu angkanya semakin kecil, kemudian semakin ke kanan angkanya semakin besar. Jadi di sini ada angka 0, ada angka positif 1, 2, 3, 4, 5, dan ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3. Karena di sini tadi sebagai contoh adalah benda P, yaitu suhu awalnya negatif 2, di sini negatif 2, kemudian suhu akhirnya positif 5, di sini positif 5. Nah, untuk mengetahui perubahan suhu dari negatif 2 sampai positif 5 itu kita bisa menghitungnya, yaitu dengan cara garis bilangan negatif 2, negatif 1, ini 1, negatif 1 ke 0 ini 2, 0 ke 1 ini 3, 1 ke 2 ini 4, 2 ke 3 ini 5, 3 ke 4 ini 6, 4 ke 5 ini 7. Berarti di sini ada 7 perubahan ya, 7 antara negatif 2 dan 5 itu ada 7 derajat Celcius. Nah, ini perubahan suhu benda P ini sebesar 7 derajat Celcius. Ini cara hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi ya. Nah, untuk perubahan suhu benda Q dan benda R serta benda S nanti bisa dicari menggunakan garis bilangan sebagai uji coba ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada soal diketahui pecahan sebagai berikut. Pecahannya ini
3/5,65 derajat 65%, 5/6, kemudian 0,79. Urutan naik dari pecahan tersebut adalah di sini kita disuruh mengurutkan angka-angka di sini ya, bilangan-bilangan di sini ya, dari 3/5, 65%, 5/6, 0,79 ini dari terkecil ke terbesar karena di sini urutannya naik. Nah, langsung saja ya untuk pembahasannya. Di sini ada berbagai cara untuk menyelesaikan soal ini, yaitu cara yang pertama kita bisa mengubah bilangan tersebut, bilangan ini tadi ke dalam bentuk desimal semua. Ingat, desimal itu adalah 0, jadi bentuk desimal itu adalah kita membuat 0, jadi 3/5 ini supaya bisa 0, berarti kita bisa menjadikan 1/10, menjadikan 1/100, atau menjadikan 1/1000. Nah, di sini karena angka 5, maka kita jadikan 1/10 yang mendekati saja, yaitu dengan mengkalikan 2, yaitu 5 kali 2 kan 10, kemudian yang atas juga dikalikan 2, jadinya hasilnya 6/10. 6/10 itu sama halnya dengan 0,6. Nah, itu lebih mudahnya. Kemudian 65%. 65% ini sama halnya dengan 65/100. 65/100 itu sama dengan kalau didesimalkan yaitu 0,65. Nah, di sini yang ketiga 5/6. 5/6 ini kita buat jika kesulitan membuat ke per 10 maupun per 100 ataupun per 1000, kita bisa langsung menggunakan pembagian ya, 5 dibagi 6. Di situ kita bisa menggunakan porogapit ataupun dengan cara yang lain dalam pembagian. Nah, 5/6 ini apabila kita desimalkan hasilnya adalah 0,83. Nah, ini sudah ketiga bilang angka sudah menjadi desimal. Kemudian angka yang keempat ini merupakan sudah bentuk dalam desimal, yaitu 0,79. Jadi bentuk desimalnya ya tetap 0,79. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui nilai-nilai dari angka-angka tersebut ya. Jadi di sini kita bisa mengurutkan urutan naik, berarti dari kecil ke besar. Jadi yang pertama tadi yang terkecil itu 0,6. 0,6 itu angkanya adalah 3/5 di sini ya. Jadi yang pertama 3/5. Kemudian setelah 0,6 ini angka yang lebih besar dari 0,6 yaitu 0,65, yaitu 65%. Jadi urutan kedua adalah 65%. Urutan ketiga angka di atasnya 0,65 yaitu 0,79. Kita tuliskan ketiga 0,79. Kemudian angka yang keempat 0,83. Angka 0,83 ini adalah 5/6. Jadi kita tuliskan 5/6 di sini. Maka kita bisa menemukan jawabannya yaitu 3/5, 65%, 0,79, 5/6. Jadi jawabannya adalah A. Nah, untuk cara selanjutnya mungkin bisa dibuat sebagai latihan. Kita bisa mengubahkannya dalam bentuk pecahan. Pecahan itu adalah perperan ini ya, 3/5 ini. Jadi semua angka ini dibuat pecahan, bentuknya 3/5, 5/6. Kemudian yang ini nanti 65% ini berarti 65/100. Ini bisa disederhanakan. Kemudian ini bisa dibuat pecahan 79/100. Kemudian nanti bisa disederhanakan sendiri ya sebagai latihan. Kita lanjut ke pembahasan di soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini soal cerita lagi dari beberapa orang siswa yang diwawancara mengenai kegemaran olahraganya. Diperoleh data sebagai berikut. Materi tentang himpunan. Ada himpunan A, B, C, dan D. Nah, berdasarkan himpunan yang ada pada tabel di atas, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama itu, E ini adalah anggota himpunan B. Yang kedua, A adalah himpunan semesta dari C. Yang ketiga, komplement dari himpunan D sama dengan Aldi, Budi, Gani, Hani, Kenny. Kemudian yang keempat, B adalah himpunan bagian dari A.
Yang kelima, B irisan D sama dengan Penny dan Henny. Pernyataan manakah dari yang bernilai benar? Dari pernyataan di sini yang bernilai benar itu kita bisa cari, kita bisa menganalisis ya. Any adalah anggota himpunan B. Di sini any ada nama any tidak di sini dalam anggota himpunan B. Karena tidak ada berarti pernyataan itu salah. Pernyataan 2 adalah A adalah himpunan semesta dari C. Nah, di sini A sendiri adalah himpunan seluruh siswa yang diteliti mengenai olahraga kegemarannya. Kemudian C itu adalah himpunan siswa yang menyukai olahraga basket. Jadi A ini merupakan semesta dari C karena di sini yang diteliti itu adalah terkait olahraga kegemarannya. Dan olahraga basket itu merupakan salah satu olahraga yang digemari seluruh siswa yang diteliti. Jadi pernyataannya benar. Kemudian pernyataan yang kedua, komplement dari himpunan D adalah Aldi, Budi, Gani, Hani, Kenny. Komplement itu adalah anggotanya tidak berada di himpunan tersebut. Berarti komplement dari D ini anggotanya berarti tidak ada di D, atau anggotanya itu adalah anggota dari himpunan semesta. Apabila ada di D berarti pernyataan itu salah. Jadi kita bisa lihat komplement dari himpunan D itu, himpunan D di sini ada Penny. Penny di sini tidak ada, kemudian Hani. Hani ini di sini ada. Berarti bisa dipastikan ini adalah pernyataannya salah. Kemudian ada ini tidak ada, kemudian Dodi tidak ada karena di sini ada salah satu anggotanya di D, berarti pernyataan ini merupakan bukan komplement dari himpunan D karena ada Hani di sini. Jadi pernyataannya salah. Kemudian pernyataan keempat, B adalah himpunan bagian dari A. Nah, B di sini kita bisa lihat B adalah himpunan siswa yang menyukai olahraga renang. Nah, ini merupakan bagian dari himpunan A. Himpunan A sendiri adalah himpunan seluruh siswa yang diteliti mengetahui olahraga kegemarannya. Di sini terkait olahraga kegemaran siswa. Di sini olahraga tentang renang. Jadi B ini adalah himpunan bagian dari himpunan siswa yang diteliti mengenai olahraga kegemarannya. Salah satunya adalah olahraga renang. Jadi pernyataannya adalah benar. Kemudian B adalah irisan D. Berarti di sini himpunan B ini ada di himpunan D. Irisan itu berarti sama-sama ada anggotanya antara di B dan di D. Jadi di sini ada Fanny dan Henny. Bisa kita lihat anggota B ada Fanny dan Henny ya. Kemudian anggota D ada Fanny dan Hani. Jadi pernyataan ini adalah benar. Jadi pernyataan yang benar-benar adalah pernyataan kedua, kemudian pernyataan keempat, dan pernyataan kelima. Jadi kita bisa menjawab, yaitu jawabannya adalah D, 2, 4, dan 5. Lanjut ke soal yang keempat. Di sini diketahui P sama dengan 3A dikurangi 2B ditambah 15 dan Q sama dengan 3B ditambah 5A dikurangi 4. Bentuk sederhana dari 2Q min P adalah, ini merupakan soal bentuk aljabar ya. Jadi kita bisa langsung membahasnya dengan cara di sini soalnya diketahui P adalah 3A dikurangi 2B ditambah 15 dan Q sama dengan 3A ditambah 5A dikurangi 4. Di sini ya. Maka 2Q dikurangi P sama dengan 2 dikalikan Q tadi nilainya adalah 3B plus 3B ditambah 5A dikurangi 4 dikurangi P. P nilainya 3A dikurangi 2B tambah 15. Nah, di sini ada perkalian, jadi kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu. 2 dikalikan 3B, hasilnya adalah 6B. Kemudian 2 dikalikan 5A, hasilnya adalah 10A. 2 dikalikan
negatif 4 berarti hasilnya negatif 8. Di sini negatif dikalikan positif 3A, hasilnya adalah negatif 3A. Negatif dikalikan negatif 2B, hasilnya adalah positif 2B. Negatif dikalikan positif 15, hasilnya adalah 15B. Nah, kemudian kalau sudah diketahui semua, kita samakan suku yang sejenis ya. Di sini suku yang sejenis itu adalah A dengan A, B dengan B, dan konstanta dengan konstanta. Jadi 10A kita kelompokkan dengan negatif 3A ditambah 6B dikelompokkan dengan positif 2B dikurangi 8 dikurangi 15. Jadi 10A dikurangi 3A adalah 7A. Kemudian ditambah 6B ditambah 2B hasilnya adalah 8B dikurangi 8A dikurangi 15 hasilnya adalah negatif 23. Jadi bentuk sederhana dari 2Q dikurangi P adalah 7A plus 8B dikurangi 23. Jawabannya adalah C. Lanjut di soal yang nomor 5. Di sini juga soal bentuk aljabar lagi, tetapi di sini kaitannya tentang persamaan linear satu variabel, yaitu variabelnya adalah X. Diketahui 5 dikalikan X dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 3 dikalikan X plus 1. Nilai dari 10 dikurangi 2X adalah, nah kita langsung bisa bahas di sini ya. 5 ditulis lagi soalnya 5 dikalikan X min 3 plus 2 sama dengan 3X plus 1. Ini berarti di dalam tanda kurung ini tandanya maksudnya adalah dikalikan ya. 5 dikalikan X min 3. Jadi kita bisa tulis 5 kalikan X 5X 5 dikalikan negatif 3 sama dengan 15 ditambah 2. Kemudian di sini 3 dikalikan X ditambah 3 kalikan 1, hasilnya 3X plus 3. Nah, di sini kalau sudah ini ada yang bisa dioperasikan ya, antara negatif 15 ditambah 2. Jadi 5X diturunkan dikurangi 15 plus 2. Ini bisa dioperasikan, hasilnya adalah negatif 3. 5X dikurangi 13 sama dengan 3X plus 3. Nah, kemudian kalau sudah kita kelompokkan suku yang sejenis X dengan X, konstanta dengan konstanta. Nah, di sini karena X-nya masih di sebelah kanannya sama dengan, jadi kita pindah ruas di sebelah kiri sama dengan. Pindah ruas di sini tangennya positif, pindah ruas ke kiri. Pindah ruas ke kiri di sini. Jadi hasilnya adalah negatif. Ini tandanya negatif. Kemudian di sini konstantanya adalah plus 3. Plus 3-nya sudah ditulis terlebih dahulu. Kemudian negatif 3 pindah ke ruas kanan. Berarti negatif kalau pindah adalah tandanya menjadi positif, yaitu positif 13. Nah, kalau sudah suku-sukunya sudah sejenis, kita bisa operasikan. Jadi di sini 5X dikurangi 3X, hasilnya adalah 2X. Kemudian 3 ditambah 13 hasilnya adalah 16. Nah, kalau sudah di sini kita mencari nilai X. Nilai X itu adalah sama dengan 16 dibagi 2. 16 dibagi 2. Ini 2-nya berarti dibagi, pindah ke sini ya. Jadi nilai X tersendiri itu adalah 8. Ini. Nah, nilai X itu sama dengan 8, maka dari soal tadi adalah 10 dikurangi 2X. Jadi nilai X-nya di sini diganti dengan angka 8 yang sudah dicari tadi. Jadi 10 dikurangi 2 dikalikan 8 sama dengan 10 dikurangi 16. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi nilai dari 10 dikurangi 2X adalah negatif 6. Jawabannya adalah D. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari soal morning math yang pertama. Jika ada yang masih dibingungkan bisa langsung bertanya kepada saya. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.